Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Sahabat budidaya semuanya, kolam bioflok atau budidaya dengan sistem bioflok dapat dilakukan untuk berbagai macam jenis kolam, ya. Baik kolam terpal, ya, seperti yang dapat terlihat di sekeliling kami di kolam Pandawa Fisheries, ya, maupun di kolam kotak juga dari kolam terpal ataupun dari kolam beton, ya. Untuk budidaya sistem bioflok dengan kolam bundar seperti ini sudah menjadi hal yang biasa tentunya. Tapi mungkin ada sahabat budidaya yang mempunyai kolam beton, ya. Pertanyaannya, apakah kolam beton bisa digunakan untuk budidaya ikan sistem bioflok? Tentunya jawabannya adalah bisa. Beberapa hal dalam mengubah kolam budidaya ikan dengan kolam beton menjadi kolam bioflok, ya, adalah yang pertama, pastikan bahwa kolam beton yang dimiliki tersebut tidak mengalami kebocoran. Kenapa? Karena budidaya dengan sistem bioflok ini, ya, hanya menggunakan air yang ada di dalam kolam, sehingga apabila terjadi kebocoran maka tentunya volume air akan menyusut. Apabila pembudidaya tidak mengetahui penyusutan ini, maka yang dikhawatirkan adalah pada saat ditinggal oleh pembudidaya, air akan berkurang dengan cepat, mengakibatkan apa? Mengakibatkan media hidup bagi ikan menjadi sangat sedikit, dan ini tentunya akan mengakibatkan kematian. Jadi yang pertama, pastikan kolam beton yang dimiliki tidak mengalami kebocoran. Yang kedua, ya, mungkin ada pertanyaan, kalau ternyata kolam beton tersebut mengalami kebocoran, bagaimana? Caranya adalah, yang pertama, bisa dilakukan penambalan terhadap kolam-kolam beton tersebut, ya, atau renovasi sehingga kolam tersebut tidak bocor. Namun apabila mau melakukan itu harus dihitung dulu berapa biayanya. Kenapa? Karena jangan sampai setelah berkali-kali direnovasi kolam beton tersebut tetap bocor sehingga proses budidaya dengan sistem bioflok tidak dapat dilakukan, ya. Yang kedua, ya, adalah kita bisa melapis kolam tersebut dengan terpal. Bisa dengan terpal A12, bisa dengan terpaulin orchid, atau bisa dengan terpal geomembran atau HDPE, macam-macam, tergantung budget yang sahabat budidaya semua miliki, ya. Jadi inti yang pertama adalah itu, tidak ada kebocoran di dalam kolam. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kolam kotak tersebut ada titik-titik kematian. Titik-titik kematian itu ada di sudut-sudut kolam, ya, sehingga kita harus mensiasati, ya, supaya itu tidak menjadi titik kematian bagi ikan, ya. Apabila kita melihat atau mempelajari kolam bioflok dengan sistem dengan bentuk bulat seperti ini, maka apabila ikan berenang itu tidak ada ujungnya, seakan-akan media ini tidak ada ujungnya, terus ikan itu bergerak. Nah, lain halnya dengan kolam kotak. Nah, pada saat ikan berenang, kemudian dia akan berada pada sudut tersebut, maka ikan akan berhenti, ya. Itulah kenapa titik tersebut dinamakan dengan dead zone atau titik kematian, karena ikan akan berhenti bergerak, ya. Cara mensiasatinya adalah, ya, yang pertama, pada sudut kolam tersebut kita membuat lapisan tambahan sehingga titik sudut tersebut tidak menjadi suatu titik yang mentok, tempat berhentinya ikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di titik-titik sudut tersebut
ya, kita pasangkan titik aerasi. Sehingga apa? Sehingga ikan akan terus bergerak. Oke. Bagaimana contohnya? Nah, jangan takut, jangan khawatir sahabat budidaya semuanya. Dalam video kali ini, mari kita lihat bagaimana keberhasilan Pak Mul, pembudidaya sukses dari Yogyakarta, ya, yang sukses membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok di kolam beton kotak. Oke, sahabat semuanya, mari kita saksikan bagaimana instalasinya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana ikannya yang lincah dan lahap di kolam bioflok beton berbentuk kotak di kolamnya Pak Mul di daerah Yogyakarta. Mari kita saksikan video selanjutnya. Salam budidaya. Oke, Pak Mul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mul sudah bersama saya. Ya, sama-sama Kang Dian. Oke, kita santai aja. Kita akan berdiskusi mengenai kolam betonnya Pak Mul ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Mul, itu bisa diceritakan ke saya bagaimana awal mulanya Pak? Awal mulanya budidaya bioflok yang Bapak jalankan di Jogja itu Pak. Jadi awal mulanya kenapa tercetus usaha budidaya ikan nila dengan bioflok, ya ini korban atau makna atau manfaat dari pandemi. Jadi ya saya kan ASN, kebetulan pandemi awal-awal itu kan meledak ya, sehingga ya walaupun ada kesibukan Zoom meeting dan sebagainya, tetap banyak waktu luang. Akhirnya saya berpikiran mau ngapain nih, ya udah saya buka atau belajar budidaya ikan dari berbagai macam metode ya. Pertama, saya menggunakan sistem RAS, gagal. Kemudian sistem bakteri Nitrosomas, ya setengah berhasil tapi banyak gagalnya. Nah, terakhir saya baca-baca jurnal, lihat YouTube dan sebagainya. Nah, saya berpikir ini kok ada yang lebih simpel, ya kan? Lalu saya coba belajar sistem bioflok, ya. Waktu itu yang pertama saya lihat di satu media sosial kok masih agak rumit pakai urea dan sebagainya. Saya pikir oh masih ada inilah. Lalu ada yang dari BBAT Sukabumi. Wah, kok ini simpel banget. Cukup dolomit, garam, probiotik dan molase waktu. Ya udah, saya coba bulan, 2 bulan, 3 bulan berhasil. Akhirnya dari hasil ini saya kembangkan di Jogja. Awalnya saya menggunakan kolam bulat karena saya punya pemikiran bioflok harus kolam bulat atau bundar, ya kan? Nah, kemudian saya buat itu waktu 10 kolam dengan diameter 4. Ya kan, saya kebetulan ada tanah sekitar 560 meter lah gitu. Lalu saya pikir udah saya buat 10 kolam. Nah, ada beberapa kali kegagalan, entah itu dinamonya kebakar, ataupun mati listrik tidak ketahuan, atau voltasenya turun, mesin mati tidak terdeteksi. Ya beberapa kali lah kegagalan. Tapi tetap ada juga keberhasilan, walaupun mungkin sampai saat ini yang sudah saya jalankan memasuki tahun ketiga, boleh dikatakan ya cerita BP sih masih ini, karena saya boleh dikatakan saat ini saya masih berpikiran untuk belajar, karena ini akan merupakan kegiatan saya nanti di waktu atau masa pensiun ketika sudah tidak ada, sudah selesai pengabdian saya di
masyarakat gitu, Kang Dian. Oke, itu kan pertamanya kolam bundar Pak ya. Kemudian beralih Ya, menambah lagi menjadi kolam beton yang kotak itu bagaimana Pak? Ceritanya Pak. jadi awalnya kan 10 kolam, saya berpikiran 10 kolam. Katakanlah misalnya yang namanya pemula diameter 4 dengan volume air ketinggian 80 cm berarti kan sekitar 10 kubik ya. Oh. Nah, saya pikir kayak bisa menampung 1.000, lalu kalau ada 10 kolam baru 10.000. 10.000 saya pikir cuma 2 ton. Terus saya berpikiran, sementara lahan saya nggak nambah, ya kan? Saya berpikiran, waduh kalau misalnya luas lahan tetap sementara saya berusaha mendapatkan produksi yang banyak, gimana caranya? Ya kan? Jadi saya berpikiran, kayaknya lebih baik dibikin kolam kotak karena dengan luas lahan yang sama kita bisa mendapatkan volume air yang lebih banyak. Nah, lalu saya berpikir lagi, kalau saya pakai terpal di atas itu maksimal ketinggian 1 meter. Kemungkinan bisa diisi air 90 cm. Saya mikir lagi, kenapa saya nggak gali sekalian, saya bikin beton, ya kan, sehingga saya bisa mendapatkan ketinggian yang optimal. Akhirnya saya gali, saya bikin kolam di bawah, saya gali, sehingga saya bisa mendapatkan ketinggian kolam 150 cm, dan saya bisa memanfaatkannya sampai sekitar 130 sampai 140 cm ketinggian air. Sehingga saya bisa mendapatkan volume air yang lebih banyak, otomatis bisa menampung ikan lebih banyak. Itu Kang Dian. Kenapa saya beralih dari kolam bundar ke kolam kotak? Insya Allah kalau ada rezeki, lahan saya itu rencananya akan saya ganti dengan kolam kotak semua. Itu rencananya. Kalau nggak salah lahan saya nggak nambah. Kalau nggak salah kolam kotak Bapak itu ada 2 Pak ya, kolam betonnya ya? Iya, kolam Ukurannya, beton. Ada ukurannya sama Pak ya? berukuran, ada 2 berukuran 4,5 kali 9,5, yang satunya 4,5 kali 9. Gitu. Nanggung sih ya, tapi ya udah lahannya segitu. Yeah. Dari ukuran segitu saya masukkan bibit masing-masing sekitar 10.000. Ini lebih dari teori awal ya. Kenapa? Disitulah memang kalau kolam kotak dibanding kolam bundar itu lebih mudah untuk mendiskusi oksigen di dalam kolam bundar karena dia muter, ya kan, muter sehingga ketika titik aerasi ditaruh di mana dia akan terus berputar sehingga pengadukannya lebih. Nah, kalau kolam kotak itu tidak. Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan diskusi yang sama dengan di kolam bundar. Akhirnya ya itu lagi, saya coba sana coba sini, buka buku lagi, bongkar-bongkar lagi, cari rumah. Ternyata yang dibutuhkan ya aerasi, titik aerasi yang lebih banyak di kolam kotak dengan kolam bundar. Kalau kolam bundar mungkin dengan 10 meter kubik, ya kan, 10 meter kubik itu bisa ditaruh 8 sampai 9 titik. Tapi kalau kolam kotak dengan ukuran 3 kali 3 itu bisa lebih dari 9 titik, ya, biar pengadukannya sempurna. Terus kedua, tiap sudut di kolam kotak itu saya buat 5 sehingga tidak ada istilahnya cekukan di mana air akan mengendap atau diam, atau yang dikenal dengan istilah dead zone. Nah itu, sehingga kalau air diam nggak terjadi pengadukan itu bahaya, pasti akan terjadi penumpukan amoniak, sehingga saya ini kan itu. Jadi kolam kotak saya karena kenapa? Kalau kolam bulat, ketika saya berpikiran gini, kalau saya tambahkan kolam bulat lagi, paling maksimal bisa
5 kolam. 5 kolam kali 10, 5.000. Atau kalau rata-rata nanti berhasil semuanya Ton paling ya? cuma 1 ton, 1 ton ya ya? kan? Iya. Nah, dengan luas lahan yang sama, saya taruh 10.000, saya 1 kolam, 2 kolam 20.000, insya Allah target bisa dapat 3-4 ton untuk kolam kotaknya itu. Iya, iya. Oke. Itu kalau kita, itu katakanlah kita bulatkan aja Pak ya. Lebarnya 5 Ya. meter, panjangnya 10 meter Pak ya, kurang lebih ya. Iya. Kalau dibulatkan, berarti luasannya 5 kali 10, 50 meter dikalikan dengan tingginya 1,5 meter Pak ya. Iya. Jadi sekitar volume kolam 75 meter kubik Pak ya. 75 meter kubik. Ya, katakan 70 meter kubik, Bapak tempatnya di 10.000 Pak ya. Iya. Oke. Oh, berarti udah 125-an kali itunya Pak ya. 125 Iya, hektar sekitar kurang lebih. 125. Oh, Iya. ya. Mantap Pak. Itu Kak, lebih banyak. Itu aerasinya dikasih sekitar 20-30 LPM. Nggak kurang dari 20 liter per menit. Iya, 1 betul. titik aerasi. Iya. Ya. Tadi untuk menghilangkan dead zone itu tadi kalau saya lihat di kolam Bapak itu ya apa namanya? Penempatan titik-titik aerasinya ya. Yang pertama sama yang sudutnya itu agak di elipskan lah ya. Sudut. Iya. Sudut-sudutnya dibikin agak bundar gitu. Ya. Ya, berbentuk 5 sehingga tidak Ya. ada cekukan, lekukan. Ya. Nah, untuk 2 kolam ini, 2 kolam itu apa namanya? Aeratornya itu menggunakan apa, Pak? Untuk 2 kolam saya pakai Supercharge AMR 1500 dan jumlah titik yang baru saya pakai untuk Supercharge itu sekitar 50 tambah 55 sekitar 105 titik. 105 titik. Jadi kalau nanti saya bangun 1 kolam lagi dengan ukuran 5 kali 10 bisa nggak usah nambah lagi Pak ya? Mampu, bisa nambah. Bisa nambah. Iya. Berarti 1 kolam itu titiknya ada berapa? 50 Pak ya kalau nggak salah ya? 50 kurang lebih Pak ya, 50. Kurang lebih 50. Oke.